Oke, nah kalau Bu Nurjana kan sudah dapat insight global experience dari saudara-saudara yang sudah go internasional kemana-mana. Nah gimana nih pesannya Bu Nurjana kepada guru-guru yang belum berniat barangkali untuk ikuti program Go Internasional seperti ini, ataupun yang gagal untuk program Bridge atau program apalah, itu gimana pesan Bu Nurjana nih? Mungkin di sini sebagai guru bahasa Inggris terutama ya khususnya, saya berpesan kita coba aja satu. Kalau ya seperti yang gagal itu, tapi Pak Meki yang gagal itu banyak loh yang ingin coba lagi. Jadi masih menunggu sekarang pembukaan mungkin 2023. Ya, masih banyak yang nunggu. Jadi kita tidak semuanya juga yang bersifat pesimis ya untuk program ini. Di samping itu mungkin ada beberapa teman rekan-rekan yang bahasa Inggris yang belum terbuka hatinya atau belum ada keinginan untuk itu. Kenapa kita coba? Anggap aja ini suatu starting point ya kita sebagai guru bahasa Inggris. Yang pertama tentu untuk mengupgrade ya diri kita sendiri sebagai guru, karena saya yakin dengan kita sudah ikut bergabung dengan komunitas yang global internasional seperti itu, mindset kita akan berubah total. Jadi kita istilah orang Minang itu jangan kita menganggap kita sudah hebat di seperti katak dalam burung. Jadi seandainya kita keluar dari itu, kita nggak bisa apa-apain. Kalau boleh saya sarankan di sini sebagai yang sudah saya alami gitu, kita keluar dari zona yang merasa kita sudah bisa, kita carilah, perluaslah networking kita seperti global networking seperti itu. Karena saya merasakan sekali enak berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang berpikiran mindsetnya luar biasa majunya dan apresiasinya luar biasa. Sekecil apapun yang kita lakukan, mereka sangat mengapresiasi itu. Jadi kadang-kadang kan di lingkungan kita apresiasi ini yang nggak kurang. Ya itu kita akui. Tapi janganlah teman-teman atau rekan merasa tidak ada kemungkinan semua. Nothing is impossible kan? Kita coba aja. Nanti kalau memang ada rezeki kita di sana, itu kita akan berkembang lebih maju lagi ke depan. Itu satu untuk diri kita sendiri. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu motivasi kita sebagai guru bahasa Inggris, termasuk saya itu kapan kita lagi melakukan semacam breakthrough gitu, terobosan untuk mengantarkan anak kita, membuka jalan ya bagi anak didik kita. Siapa lagi, karena kita tahu bahasa Inggris ini kan global language. Dengan bahasa Inggris siswa kita bisa go global. Tentu tidak hanya kita memberikan ilmu, ya ini ilmu sekedar untuk batas menjawab soal-soal di sekolah, sehingga batas nilai rapor, itu untuk apa bagi mereka? Nggak ada life skillnya, nggak ada apanya untuk future goalnya. Jadi setelah kita berikan ilmu, kita kritik mereka, buka mata mereka, buka mindset mereka. Wah ini bisa loh dengan bahasa Inggris. Jadi istilahnya kalau saya boleh pakai itu Pak Melki, kita mengajarkan mereka bahasa Inggris ibaratkan suatu alat. Ya ini alatnya atau ini pancingnya. Nah, silakan kamu dengan English yang bagus, improve selalu bahasa Inggrisnya. Kamu bisa nanti menggunakan pancing ini go global. Dimanapun negaranya nanti kamu bisa eksis di situ dengan kemampuan bahasa Inggris yang tidak pas-pasan gitu. Itu. Kemudian luangkan waktu. Karena kita kan sering bilang nantilah kalau ada waktu luang. Jadi saya di sini setuju ya Pak Melki. Nanti kalau ada waktu luang ya perbaiki bahasa Inggrisnya. Saya sangat tidak setuju dengan konsep seperti itu. Luangkan waktu. Karena bahasa itu tidak sama dengan belajar kayak komputer. Ya, itu bisa dadakan, matematika bisa secepat ya. Secepat itu karena bahasa ini it takes time. Karena butuh proses ya untuk sampai di persiapan. Jadi kita seperti sekarang kita kalau boleh itu di kelas SMA, kalau kita bagi guru yang ngajar di SMA, kita persiapkanlah anak-anak kita boleh buka wawasan mata hati dan pikiran anak kita yang kelas 10. Karena dia masih ada 3 tahun loh. 3 tahun sampai kelas 3 untuk persiapan. Kalau boleh kita mulailah bergerak. Nggak apa-apa. Lakukanlah sekecil apapun, yang penting ada. Karena dari hal kecil tuh kita memperoleh sesuatu yang besar gitu. Yeah, that's why she deserve for Bridge program.
Yang pertama yang gue highlight dari Bu Nurjana adalah yang pertama berprestasi, ya. Yang kedua punya motivasi, internal motivation yang kuat. Yang ketiga punya pemikiran-pemikiran yang menurut saya out of the box, Ibu ya. Nggak banyak guru-guru yang berpikiran seperti beliau. That's why she deserve for this program. And I say way to go. Way to go is mean congratulations, ya. The other way to say congratulations, not only congratulations, but way to go. Yeah. That's the other way. Now you will see that things when you go abroad, jump to the native speaker country, you will see that, oh, this is how to say this. Okay, this is how to say this. Don't always say thank you. Don't always say I understand. I get it. So this is the thing that you will learn if you go abroad. If you can feel the real native atmosphere from native speaker country for English speaking country. So I've been 7 years in overseas, and I feel a lot of many things that I can learn because I'm not doing study in overseas, but I'm just working in overseas. So I get it a lot of experience and a lot of vocabulary for daily conversations, and then make me okay. This is not only the way how to say congratulations, but way to go. Jadi banyak hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu ya, karena juga guru-guru kita juga nggak tahu. Nah makanya kalau kita datang dengan program Bridge ini atau program-program yang lainnya, kita sebagai ibu, sebagai guru bahasa Inggris ataupun guru-guru bahasa Inggris di luar sana akan mengetahui, oh gini ya kalau ngomong ini gitu ya, oh begini ya, not only ya seperti yang how are you gitu ya, how are you, terus what's up bro, what's news gitu kan, juga how are you. Iya, ya kalau kita ngomong ke orang Inggris ya, what's up dude, still alive. jadi maksudnya dia ngomong kalau kita nanya apa kabar gitu ya, I'm still alive, can't complain gitu ya. Jadi kita berekspektasinya jangan oh masih hidup gitu ya, kalau bahasa Minang ya, gue masih hidup gitu kan. Jadi itu the way how to sometimes native speaker answer our question. Only how are you? I'm fine, good, thank you, and you? And that's very common ya. Itu kita ganti nanti Bu Nurjana pulang dari Australia 2023 nanti bilangnya not how are you anymore di kelas ya, tapi good day Mike gitu ya. Atau what's up, what news gitu ya, how you doing gitu ya. Jadi banyak cara-cara yang harus live gitu ya, dan juga menjawabnya I'm fine thank you, nggak begitu lagi ya. Nah nanti kita ajarkan bagaimana hal-hal seperti itu juga you speak like native speaker also. Dan juga tentunya dengan lexical resources atau vocabulary yang luas range-nya. Misalkan ngomong situation itu nggak situation lagi, circumstance gitu ya Bu ya. Terus take nggak take lagi tapi obtain gitu ya, obstacle ya. Jadi pilihan katanya itu sudah native banget gitu Ibu. Nah itu yang kita pelajari di IELTS sebenarnya Ibu, di speaking, di listening, writing, juga penggunaan idiomatic expression ya. Misalkan hujan, something that really easy to do, it's a piece of cake gitu ya, mudah banget gitu ya, a piece of cake, it's not a big deal gitu ya. Atau hujannya lebat sekali, the rain like cat and dog gitu ya. Nah yang paling tinggi itulah phrasal verb Bu. Nah Ibu udah tahu ya, phrasal verb ini juga contohnya apa ya, speak up, yang penggunaan phrasal verb itu boleh kan sering ngomong gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita artikan word by word itu tidak nyambung, tapi nggak punya makna. Tapi dengan phrasal verb ini kita ngomong banyak menggunakan phrasal verb, nah, itu it sounds native banget. Ya, dengan saya aja 7 tahun di luar negeri Bu, masih sedikit sekali belajar phrasal verbnya ya. Nah apalagi guru-guru bahasa Inggris yang belum pernah ke luar negeri dan belum mendapatkan global experience. Nah kalau nggak bisa juga, nah sering-seringlah nonton film film yang Netflix misalkan ya, yang benar-benar Inggris banget ya, sehingga kita bisa belajar di situ. Nah sekarang lebih keren loh bahasa Inggrisnya, dan juga sebagai guru bahasa Inggris kita juga harus mengupgrade diri terus ya, mengupgrade diri tanpa henti. Itu merupakan cara kita untuk terus belajar. Oke, nah kita nggak kerasa ya Bu ya, udah di penghujung penghujung sesi apa kata mereka kali ini. Nah kira-kira Bu dari harapan Ibu nih kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai yang lead untuk SMA dan SMK, itu apa sih Bu yang Ibu harapkan untuk mensupport program-program Bridge atau program-program guru peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris di Sumatera Barat? Ya.
dalam hal ini tentu kita sangat berharap sekali adanya dukungan yang kuat ya dari pihak pemerintah. Seperti sebenarnya kan program gubernur kita ya Bapak Mayaldi kan sudah ada salah satunya itu Go Global ya, kalau nggak salah ada salah satu program visi misinya gitu ya. Itu mungkin sudah ada suatu yang sudah terprogram mungkin, tapi kalau bisa harapan kami yang di lapangan gitu ada nanti pihak pemerintah kita memfasilitasi lebih serius lagi, lebih memperhatikan lagi. Contohnya mungkin setiap tahunnya ada program Teachers Go Abroad atau nanti siswa juga student go abroad kan. Jadi itu terprogram dengan baik kalau bisa ke depannya. Dan kalau memungkinkan, karena kita lihat di lapangan ada siswa kita yang pingin sekali go abroad, mau melanjutkan studi atau apa, tapi karena kemampuan ekonominya. Ini mungkin kalau memungkinkan ada semacam scholarship nanti disiapkan, walaupun mungkin nggak full dari pemerintah kita, sekedar mensupport ya siswa kita nanti ataupun guru kita sejenis subsidi aja, walaupun nggak full ya. Jadi itu juga merupakan motivasi nanti bagi guru dan juga siswa untuk betul-betul ingin ikut ya program Go Global ini ke depannya. Oke. Well, ya, kita juga berharap seperti itu dari Tamil Language Center, bahwa program pemerintah juga dituangkan dalam action nyata, seperti pengenalan bahasa Inggris berupa IELTS kepada seluruh guru-guru bahasa Inggris dan juga kepada siswa-siswa, sehingga mereka udah ready. Dan juga sosialisasi program beasiswa seperti Beasiswa Maju kita lakukan lewat Zoom saja, tidak ada masalah. Nggak ada biaya kan Bu ya, lewat Zoom cuman pakai data selesai urusan gitu ya. Itu lebih giat dilakukan oleh dinas pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga kita bisa maju bersama. Dan saya highlight sedikit bahwa memang ada program 1.000 orang Sumatera Barat ke luar negeri dalam visi misi Gubernur Sumatera Barat. Kita sudah soundingkan ke Pak Gubernur juga, dan kita sudah soundingkan ke Bang Audi Jonaldi. Bahkan saya sudah pernah bikin webinar itu hampir 2 tahun yang lalu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenyataan, ya belum ada realisasi yang konkret. Barangkali itu termasuk skala prioritas barangkali ya. Masih banyak hal-hal yang perlu diprioritaskan yang dilakukan sebelum melakukan itu. Well, itu saja barangkali dari program Apa Kata Mereka kali ini. Semoga bisa mengambil manfaat yang banyak sekali dari Bu Nurjana. Dan kita juga akan undang nanti guru-guru lain yang ingin bercerita di Apa Kata Mereka, sehingga akan banyak menginspirasi ya. Lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesali tidak pernah mencoba. Setuju? Yeah. Okay, everybody, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share from YouTube Tanam Tamil Language Center. For your information, if you want to know more about a bridge program or anything else Go Abroad, silakan datang saja langsung ke Tamil Language Center atau hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah ini, sehingga kita bisa membantu Bapak Ibu semua murid-murid dari daerah Sumatera Barat, walaupun daerah 3T, terluar, terpencil, terdepan. We don't mind. Dan juga nanti kita akan berkolaborasi nih dengan alumni Bridge untuk roadshow. Setuju kan Bu, roadshow? Yang apa ya, kita akan roadshow ke 19 kabupaten kota. Semangat ya Bu ya. Semangat ya, kita akan roadshow ke sana untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan menyemangati guru-guru yang pengen go abroad. Alright, so what are you waiting for? It's time to build our future with Time Language Center. Bye-bye!